Shalom. Apa kabar? Walaupun air hujan turun ya, tapi kita tetap setia pada Tuhan. Itu baru air hujan, saudara. Belum hujan batu ya. Tapi kita percaya bahwa tidak ada halangan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya mau mengajak hari ini belajar tentang bagaimana perlunya menjaga kemurnian hati. Karena tanpa kemurnian ini, saudara dan saya tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Karena di dalam Matius pasal 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang, dikatakannya, berbahagialah orang yang hatinya suci. Dia akan melihat kemuliaan Allah. Siapa yang mau lihat kemuliaan Allah? Yang mau merasakannya. Amin. Kita semua ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu perlunya menjaga kemurnian hati. Karena tidak sedikit orang Kristen yang rajin ke gereja tumbang. Tapi saya percaya di sinilah orang-orang yang betul-betul luar biasa. Ya. Terima kasih kesaksian tadi juga menjadi satu kebanggaan saya sebagai akongnya. Cucu-cucu saya ini luar biasa, dia mau memuliakan Tuhan. Ya, wow. Yang satu bilang saya mau seperti akong katanya. Wah, yang satu saya menjadi pemain keyboard yang handal. Waduh, ya luar biasa. Ini menjadi satu penghiburan buat saya sebagai eyangnya, kakeknya atau opungnya atau opanya ya. Nah, saudaraku yang terkasih, yuk mari kita perlu menjaga kemurnian hati, karena kalau tidak akan masuk tuh yang namanya tipu daya. Ketika masuk tipu daya, apakah kita sungguh bisa mengatasinya? Belum tentu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya kemurnian hati di hadapan Tuhan, itu ada sesuatu kekuatan yang ekstra yang luar biasa. Ya, mari sekarang kita baca bagaimana itu nanti natsnya ya, 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 ya. Tapi perlu saya berikan sedikit intermezzo. Bahwa dikatakan begini saudara. Hati manusia, siapa yang tahu? Coba, saya mau tanya. Ada nggak yang tahu hati manusia? Pacar sendiri juga nggak tahu ya. Tahu. Saya rasa tidak ada yang tahu. Ya, betul nggak? Dalam laut dapat diukur. Tetapi dalamnya hati manusia, siapa yang bisa duga? Coba, ada yang bisa duga nggak? Apalagi yang pasangan hidupnya sudah lama, apakah masih bisa menduga? Paling kira-kira bolehlah, masih bisa. Kira-kira boleh, masih bisa. Tapi menduga pasti itu menjadi satu question mark. Menjadi satu pertanyaan yang besar. Jadi satupun manusia tidak ada yang tahu. Jadi saudaraku yang terkasih, dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati manusia siapa yang bisa diduga. Bahkan nih saudara, bahkan banyak orang tidak tahu hatinya sendiri. Nah, bingung lagi nih. Wah, gimana saudara? Hatinya sendiri juga dia nggak tahu dia kemana arahnya. Kenapa? Karena berkecamuknya masalah, persoalan mungkin, ya keadaan yang membuat menekan, terus adanya kemajuan zaman sekarang yang teknologinya canggih. Tantangan hidupnya semakin penuh tantangan, bahkan berat. Nah, bagaimana saudara kita hadapinya? Belum lagi nih saudara, tawaran dunia, ya. Belum lagi tawaran dunia yang penuh gemerlapan. Ya. Ini coba saya kepencetnya kelebihan nih.
belum lagi tawaran dunia, penuh gemerlapan, belum lagi hadapi bisikan-bisikan. Nah, ini yang paling penting nih. Bahwa kita jangan merasa kita sudah percaya Tuhan Yesus, terus rasanya sudah oke. Tunggu dulu saudara. Bagaimana pelihara hati kita, iman rohani kita, supaya apapun bisikan-bisikan yang dikatakan dari dunia, apalagi dunia gemerlapan ya, itu supaya kita tidak terpengaruh saudara. Belum lagi keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Banyak orang yang bingung menghadapi sesuatu masalah karena saudara dan saya harus akui bahwa manusia terbatas. Tidak ada yang bisa menebak selangkah, setelempak kita jalan, itu kita tidak bisa menduganya. Jadi bohong atau sombong kalau kita merasa hebat. Saudara, di dunia ini tidak ada yang sempurna atau yang super, kecuali Superman, ya. Cuman Superman nggak tahu ada nggak ya. Nah, banyak hal yang membuat manusia hatinya akhirnya seringkali kacau. Ketika dia ambil keputusan dia bingung, jadi kacau. Udah kacau mulai tawar hati, kecut, ya, dan jadi takut dalam hidupnya. Bahkan tidak sedikit yang paranoid. Sehingga hati yang murni akhirnya bisa tercemar, saudara. Ya, akhirnya bisa tercemar, saudara. Nah, saudara, sesungguhnya hati manusia merupakan suatu keunikan dari dirinya sendiri. Sulit dipahami, kadang tangguh, kadang perkasa, kadang goyah. Walaupun dikatakan usia boleh dikatakan sudah lanjut. Pengalaman seperti apa tuh? Yang dikatakan seperti kelapa makin tua makin banyak santannya ya. Betul ya? Nah, itu bukan jaminan saudara. Maka itu kita diingatkan oleh Rasul Paulus hari ini bahwa dikatakan betul-betullah ingat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan diberikan dari kasih Allah kepada manusia dengan cuma-cuma. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita pikir dua kali. Ini menyakitkan hati Tuhan atau tidak perbuatan kita. Nah, tawaran-tawaran banyak saudara yang menjerat kita untuk bisa jatuh dalam dosa. Tapi ingat, kasih karunia Tuhan itu yang diberikan buat saudara dan saya, yang semestinya kita ini masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih Tuhan Allah kepada dunia ini, dia mengasihi saudara dan saya, maka ketika orang yang percaya tidak akan binasa. Itulah yang harus kita ingat baik-baik kalau kita mau melakukan sesuatu. Bagaimana? Apakah kita menyinggung hati Tuhan atau tidak? Ingat kasihnya yang luar biasa itu. Tetapi perlu disadari, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu yang menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya, begitu menderita dan terhina seperti orang yang kena kutuk. Coba bayangkan saudara. Dia tidak ada salahnya, tapi dia menderita, menanggung dosa saudara dan saya seperti orang kena kutuk. Orang kutuk yang terkutuk layak mendapatkan hukuman. Tapi dia tidak ada salahnya. Kalau kita bayangkan begitu, waduh, baru kita semakin mencintai Tuhan semakin lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya, tanpa kasih karunia dari Tuhan, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberi kasihnya seperti Allah kepada manusia. Ya, jadi tanpa kasih karunia Tuhan, tidak ada satupun di dunia yang bisa memberi kasihnya
seperti Allah kepada kita, saudara yang dikasihi. Gak ada satupun manusia yang bisa mengasihi yang seperti Tuhan Yesus mengasihi sempurna. Dalam keadaan kita berdosa yang mestinya dihukum, dan dia keluarkan kasihnya. Wow, luar biasa. Kalau saya renungkan dalam hal ini, maka saya bilang, Tuhan, berilah saya pengertian lebih dalam lagi. Kita manusia tidak luput dari kesalahan. Kadang-kadang kita hilap, betul? Tapi kalau terus-terusan begitu, artinya itu orang namanya tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Hilap boleh, sekali cukup. Jangan berkali-kali, saudara. Ya. Nah, tapi satu hal, tunjukkan bagaimana perubahan kita, penyesalan kita, dan pertobatan kita. Jangan sampai terulang lagi. Itu sama juga mencobai Tuhan. Maka itu Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya hari ini di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Kita baca natsnya ya sekarang ya. Kita baca natsnya. Ayat yang pertama dikatakan apa? Pada saat Paulus dalam pelayanannya kepada jemaat Korintus di Akhaya itu, dia itu melihat banyak orang-orang yang tadinya belum percaya Tuhan Yesus, akhirnya banyak yang menjadi percaya. Tapi sayangnya masih sebagian banyak itu terpengaruh dengan tradisi nenek moyang. Karena orang di Korintus ini kepercayaan orang-orang Yunani di bawah kekuasaan Romawi. Nah, kebiasaan animismenya masih ada, penyembah berhala. Bahkan juga dia masih melakukan namanya orang dikatakan pada zaman itu, apalagi dari tradisi Yunani, wah itu pergaulan bebas. Perzinahan berjalan seperti biasa. Ya. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, karena sebagian banyak juga yang percaya pada Tuhan Yesus sehingga dia bertobat. Dan akhirnya dalam ayat ini dia katakan begini saudara, ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja Allah, kami menasihatkan kamu, jangan membuat sia-sia kasih karunia Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang sudah dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ingat baik-baik apa yang kita harus lakukan. Kita harus jaga image. Ya. Kita harus jaga kondisi kita semurni mungkin. Maka itu dia bilang apa? Janganlah membuat sia-sia kasih karunia. Itu ayat yang pertama. Terus ayat berikutnya. Sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Perkenanan itu sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi saudara dan saya adalah orang yang beruntung saudara. Yang mempunyai sikap datang kepada Tuhan. Amin. Karena mengerti akan firman Tuhan. Dan kita tahu siapakah Tuhan kita ini. Yang harus kita sembah. Ayat ketiganya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada teman-teman sahabat yang dalam pelayanan di jemaat di Korintus, itu mengingatkan jangan sampai kita menjadi contoh teladan yang tidak baik. Jangan menjadi batu sandungan. Maka itu dikatakan bahwa kita harus menjaga diri kita untuk supaya tidak orang lain tersandung di dalam pelayanan kita. Ya. Jadi bukan semata-mata kita rajin melayanin sudah cukup. Oh, tunggu dulu. Harus jaga kita punya tindakan, perbuatan kita. Ya. Ayat 4. Ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yang namanya pelayan Allah itu sama juga kita melayanin pekerjaan Tuhan yang dipercayakan.
tapi sikap kita tidak benar, itu namanya bukan pelayan Allah. Kalau pelayan Allah, dia harus murni hidupnya dan dia menjadi contoh yang baik buat jemaat. Amin. Jangan ada, saya mendengar beberapa gereja yang cukup besar juga, di antaranya banyak yang tersandung, majelisnya, ya banyak yang tersanjung. Ada masalah persoalan, bahkan akhirnya mereka ribut pakai tindakan kekerasan. Wah, jadi seperti orang dunia. Tapi pada waktu di gereja, seperti malaikat Bapak Ibu. Nah, maka itu Rasul Paulus juga mengingatkan pada jemaat di Korintus, termasuk saudara dan saya hari ini, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi tidak ada alasan mentang-mentang kita mengalami kesukaran, kita malas melayanin. Banyak orang merasa tawar hati. Kok Tuhan, aku sudah rajin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan Tuhan aku tetap bokeh ini hari Tuhan? Ya. Nah, ukurannya uang, saudara. Padahal ada upah besar di sorga menanti saudara dan saya kalau kita setia. Jadi bukan ukuran kita susah. Ketika kita susah, coba kita buka hati untuk Tuhan. Kita cukup berdoa sama Tuhan dan tunjukkan hidup kita dengan kesabaran, ya, dengan kesabaran dalam menghadapi penderitaan. Karena saya mengalami, saudara, ya, ketika saya menderita susah, tapi ada orang yang melihat saya tetap setia. Sampai saya harus naik bis turun bis, saya tetap setia. Waktu saya banyak uang, saya tetap setia. Tapi waktu saya hancur, saya tetap setia. Akhirnya jadi bahan omongan. Bahan omongannya apa? Wah, luar biasa ya Pak Andreas nih. Tapi jangan sombong satu ya, saya nggak mau ya. Bahwa walaupun dia itu susah menderita, dia tetap setia. Saya sempat jalan kaki ke gereja. Ya, dari sini saya nyebrang ke Golden Truly, nyebrang lagi ke kali, nyebrang lagi langsung ke jembatan besi, baru naik angkot yang 1.000 perak. Tuh setiap hari saya lakukan, saudara, ketika saya lagi nggak punya uang. Jadi bukan ukuran kita susah jadi kita males. Bukan ukuran kita susah kita menderita terus kita jadi tidak setia sama Tuhan. Jangan, tunjukkan kesetiaan. Percaya tidak akan rugi. Maka hari ini saya bisa berdiri di sini. Ya, anak-anak saya semua, cucu saya lihat tuh. Dia bilang, saya mau seperti Akong katanya. Wah, luar biasa, ya. Ini satu penghiburan buat saya. Karena kita harus menjadi teladan. Hamba Allah. Saudara adalah hamba Allah, bukan harus jadi pendeta. Tapi hidup saudara orang percaya adalah hamba Allah. Ketika jadi teladan itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya ayat berikutnya ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Jadi saya sempat ngalamin hal ini lagi, saudara. Di dalam sekolah kehidupan saya banyak tantangan. Banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tapi saya bilang sekali Yesus tetap Yesus. Saya tidak bergeming sedikit pun. Bahkan dibilang, oh lu so suci lu. Boleh lu ngomong so suci lah, pokoknya gue yang penting Tuhan yang nilai. Jadi kita gak pernah mundur, kita gak pernah takut dengan gengsi. Layanin apapun yang kita punya, apapun kemampuan kita. Selama kita masih berdiri, berjalan, bernafas, lakukan untuk Tuhan. Saudara,
Banyak orang ketika diberkatin Tuhan, lupa. Ntar kalau udah dimiskinin Tuhan, marah, ya, bersungut-sungut. Kalau seandainya kita terjadi masalah susah lagi, itu kita harus koreksi. Jangan-jangan kita yang salah, bukan Tuhan yang salah. Amin. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan yang salah. Itu orang yang betul-betul tidak mengerti firman Tuhan. Tapi orang yang mengerti firman Tuhan, di balik penderitaan, di balik masalah, kita sebentar lagi akan melihat kemuliaan Tuhan. Hanya bisakah saudara untuk betul-betul menjaga kemurnian hati? Itu. Karena penting kemurnian hati ini jangan sampai tercemar, ya. Nanti saya akan kupas bagaimana, ya. Nah, terus ayat 7 dan 8. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ini dalam perkara pelayanan, ya. Dan yang ke-8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Kan bisa saja, bohong lu, mana Tuhan lu? Buktinya mana, lu doain gue gak bisa apa-apa. Tuh, banyak kita dianggap jadi penipu. Karena dia maunya instan. Padahal dia gak ngerti bahwa dia itu ada dosa yang belum diselesaikan sama Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 berkata apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Namun kenapa Tuhan diam? Tuhan tidak menjawab. Karena dosa dan kejahatan kita. Maka Tuhan tidak menjawab. Tapi dia pikir kalau pendeta doain tuh harus caspleng gitu. Tunggu dulu saudara. Sejauh mana hatinya dia buka buat Tuhan? Sejauh mana hatinya menyesal dengan perbuatannya? Sejauh mana dia mengaku Tuhan aku bersalah? Itu yang baru akan dapat jawaban saudara. Maka itu pengalaman ini banyak yang saya alamin secara pribadi saudara. Ya, maka saya mau bagi sedikit tentang pengalaman-pengalaman yang saya dapat ya. Jadi di dalam sekolah kehidupan itu saya sempat dihina. Ya, apalagi pada waktu itu saya seorang penginjil dianggap pendeta. Masa pendeta masuk ke sekolah kehidupan katanya. Dia ejek saudara. Ya, tapi saya bilang saya masuk sekolah kehidupan itu bukan karena saya melakukan dengan sengaja. Hanya Tuhan yang bisa nilai. Nah, di situ pembelaan ada terus. Nah, saudara, ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang diajar namun tidak mati. Wow, luar biasa. Paulus mengalami hal ini pada saat di jemaat di Korintus itu. Dia hampir mati tapi tidak mati, nyaris. Di situ dia melihat kemuliaan lagi, pertolongan tepat pada waktunya. Jadi luar biasa Paulus ini ya. Karena tadinya dia kan orang yang jahat. Tadinya penganiaya. Dia pikir bahwa agama dia sudah benar. Apa yang dia lakukan untuk menganiaya murid-murid Yesus itu sudah benar. Karena dia agamawi. Orang Yahudi tulen. Bahkan juga dia ahli Taurat. Orang Farisi lagi. Saudara, bukan jaminan. Maka saya bilang jemaat di Komsel setiap Kamis saya bilang, jangan engkau hafal firman Tuhan. Tapi engkau boleh hafal tapi bisa melakukan. Caranya, ketika engkau hafal, engkau renungkan apa makna dari firman Tuhan itu. Kalau umpamanya hafal doang untuk jago-jago kuis, ya cuma segitu-gitu aja. Betul nggak? Tapi kalau engkau bisa berubah karena firman, engkau mengerti, hebat. Banyak orang bukan satu jaminan ketika rajin di gereja. Coba buktikan. Bisa-bisa di luar sana
kesenggol dikit marah, ajak berantem. Nah, bahkan dibilang, nih dadaku, mana dadamu? Wah, berapa pala lu? Gue beli katanya. Waduh, hebat gak? Sombong. Padahal rajin ke gereja. Kalau datang ke gereja, waduh, Alkitab dipegangnya, seperti apa tuh? Kayak malaikat, saudara. Tapi belum tentu jaminan, saudara. Bagaimana hatinya murni atau tidak di hadapan Tuhan. Itu yang membuat jaminan. Sebagai orang berduka, namun, ayat 10 ya. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Paulus menderita. Ketika dia terima Tuhan Yesus, malah dia menderita, saudara. Tapi menderitanya dia suka cita. Lain. Pada waktu dia sukacita menganiaya, tapi hatinya nggak ada sukacita. Pada saat itu aja dia tangkap orang, dia bunuh orang, dia senang. Tapi sesudah itu dia menderita. Nah, maka ketika dia terima Tuhan Yesus, ketemu Tuhan Yesus pada waktu jalan ke Damsik, itu baru dia mengerti. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kaget saudara dia. Di situ dia terima Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Berbalik 180 derajat. Metanoia. Berubah. Yang tadinya jahat, menganiaya. Dia siap dianiaya. Nah, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Tuh, kelihatannya nggak ada uang lagi. Tapi kok dia bisa tuh memberi kepada orang lain. Jadi saya melihat di sini Victory betul-betul diberkati Tuhan, saudara. Ya, nggak punya. Saya bukannya miliarder. Tapi kok ada waktunya yang nggak terpikirkan kita bisa dapat berkat. Tuhan bisa kirim. Ya, nah itu nggak punya tapi bisa memberi. Jadi saya bilang ini luar biasa Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya, membuat supaya apa? Saya semakin besar hati, saudara. Jadi ketika kebutuhan jemaat di sini, Tuhan tahu, Tuhan yang akan sediakan. Amin. Wow, luar biasa. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi semua itu sesuatu yang aneh di hadapan secara pikiran manusia. Tapi itulah Tuhan. Dia memberkati Paulus saat itu. Nah, jadi kembali lagi dasarnya hati manusia, saudara harus tahu bahwa Tuhan ciptakan manusia, dasarnya hati manusia itu murni dan bersih. Kira-kira betul apa tidak? Coba kita lihat ya. Betul apa tidak? Ya. Bahwa dasarnya hati manusia murni dan bersih sebab Tuhan menciptakan manusia serupa gambarnya. Jadi nggak ada Tuhan menciptakan manusia belepotan, nggak ada saudara. Dia serupa segambar dengan dia, dengan Allah kita diciptakan. Artinya apa? Sempurna. Baik hati dan pikiran kita semua. Cuman saat itu dia lagi senang-senang, dia nggak tahu baik yang buruk, dia nggak tahu, ya. Tiba-tiba datanglah yang dikatakan si ular tua. Jadi disinilah kita bisa belajar apa yang dimaksud kemurnian hati, supaya kita jangan terjerat seperti Adam dan Hawa tertipu oleh si ular tua. Ya, itu kan tadi saya bilang. Ketika kita menghadapi bisikan-bisikan. Nah, bisikan yang positif sih oke. Tapi bisikan-bisikan yang negatif. Pinter si ular tua ini. Dia datang kepada si Hawa. Bukan ke si Adam, ke si Hawa dulu. Manusia, apakah benar ini semua engkau boleh makan? Apakah setahu saya bahwa buah yang di tempat semua yang ada di taman ini tidak boleh dimakan? Oh bukan.
Semuanya boleh dimakan. Tapi satu tuh yang di tengah jangan. Jadi di situ terbuka dialog antara si Hawa dengan si ular tua. Ini yang namanya orang tua licik. Dia bilang apa saudara? Oh, enggak mati kamu. Kan dikatakan kalau jangankan aku makan kata si Hawa. Aku rabah saja aku mati kata Tuhan. Oh, enggak mati. Malah engkau akan tahu seperti Tuhan, baik dan jahat. Oh, dipelintir saudara. Ya, supaya manusia terkecoh. Maka itu perlu sekali hati yang murni. Bagaimana caranya supaya kita tahu hati kita yang murni? Kita coba telusuri hati kita ini. Yang pertama, hati kita yang murni itu adalah hati yang tulus. Adakah hati kita tulus menghadapi apapun, baik kepada sesama, baik kepada Tuhan utamanya? Tulus gak kita? Apakah datang ke gereja di sini hanya untuk supaya dicatat absen, supaya nanti Natal dapat hadiah? Ya? Ya, jangan keliru saudara. Ya, kalau datang kemari adalah datang untuk Tuhan, kita mencari wajahnya, mencari hadiratnya, merasakan bagaimana Tuhan itu ada. Hebat. Tapi kalau saudara punya hati yang tidak tulus, bahkan hati yang tidak bersih, ya, itu bahaya saudara. Maka itu ciri-ciri kemurnian hati adalah yang pertama hati yang tulus, kedua hati yang bersih, ketiga hati yang tidak tercemar, keempat hati yang tidak dikuasai keinginan daging. Manusia karena sudah jatuh dalam dosa, upah dosa itu masuk kepada keturunannya. Ya. Tapi kalau upah dosa itu dia makin matang, maka maut yang akan dia terima. Jadi hati yang sungguh-sungguh murni hatinya, selain tidak dikuasai keinginan daging, yang kelima, hati yang penuh kasih. Ini satu pegangan saudara, coba kita renungkan, adakah kasih hati kita ini hari-hari ini? Sungguhkah mengasihi Tuhan? Si Petrus saja sampai nangis saudara. Karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, berkhianat. Maka pada waktu Tuhan datang lagi yang sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, karena dia menyesal kan. Dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan tanya lagi, sungguh enggak engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Yang ketiga kali si Petrus sampai nangis saudara. Kenapa? Dia tersentuh. Bahwa apa yang dia ngomong itu harus murni di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan sampai 3 kali? Karena dia 3 kali menyangkal Tuhan, maka Tuhan pulihkan dengan cara bertanya 3 kali. Di situ penyesalannya Petrus datang, dia menangis. Di situ baru dia ada pemulihan. Kalau saudara bilang mengaku dosa aja, ya Tuhan, saya sudah bertobat Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak berani lagi. Itu hanya masih gombal saudara. Tapi kalau saudara nangis, di situ baru ada satu pemulihan terjadi. Karena saya ngalamin hal yang demikian saudara. Saya berapa kali banyak berdosa. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya mau selalu salah melulu. Selalu berbuat salah melulu. Ampunin saya, terus saya berbuat lagi. Ampunin saya berbuat lagi. Maka ketika itu Tuhan jawab sama saya. Ketika engkau betul-betul, ya Tuhan lihat hancur hati saya minta ampun sama Tuhan. Dan bagaimana caranya Tuhan aku bisa tidak berbuat dosa lagi. Tuhan baru bicara. Suara datang tuh di rumah loteng saya nih di atas nih. Di kamar. Suara itu datang menggema. Disitulah makanya saya ambil komitmen sampai hari ini. Ya. Jadi harus murni di hadapan Tuhan. Kalau hati yang hancur, Tuhan tahu penyesalannya yang sepenuh hati,
maka pemulihan akan terjadi, saudara. Tapi kalau saudara minta ampun, itu hanya kulit saja, kumat lagi, saudara. Saudara sama juga kayak tomat. Hah? Tuhan, aku bertobat, malam aku kumat. Ya, karena nggak ada penyesalan yang sampai meneteskan air mata. Itu kalau orang yang hatinya hancur meneteskan air mata, bukan air mata buaya, saudara. Betul-betul dia menangis. Di situ Tuhan tahu hancur hati saya, penyesalan saya. Maka disitulah saya dengar suara Tuhan. Audible, saudara. Banyak orang berkata belum dengar suara Tuhan. Ya, mungkin. Tapi saya udah dengar 2 kali di rumah loteng ini dengan suara yang sama. Terus di sekolah kehidupan sekali lagi dengar suara lagi. Untuk saya harus layani mereka yang di dalam kegelapan, bawa ke dalam terangku. Itu makanya saya tidak lagi merasa seperti orang di penjara. Nah, jadi hati yang kasih itu adalah dasar modal kita, saudara. Maka itu kita harus tahu kenapa sih hati yang murni nih, pada dasarnya kan Tuhan ciptakan kita murni. Kok bisa tercemar? Kenapa? Apa kita yang lalai atau apa? Kita lihat, ada dasarnya, saudara. Ya, ada dasarnya. Akibat dosa sudah masuk ke manusia oleh kejatuhan Adam dan Hawa. Terus dikembangkan, terjadilah pengembangan ketika ular tua berdialog dengan si Hawa nyambut. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Ayat 5 berkata begini. Ketika dia sudah terjadi, ya, bahwa berdialog itu, si iblis menekankan begini. Kamu boleh makan. Percaya dah, kamu tidak akan mati. Itu di dalam ayat 4. Ya, Kejadian 3 ayat 4. Percaya dah, kamu tidak akan mati, kamu akan seperti Tuhan. Wow, dibilang seperti Tuhan, tahu yang baik dan jahat. Nah, inilah. Akhirnya si Hawa terpengaruh. Ditekankan lagi, dirayu lagi sama si ular tua ini. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Terpengaruhlah si Hawa ini. Dia senang, waduh. Tadinya kan dia cuma senang-senang doang, nggak tahu yang lainnya, nggak tahu sekitarnya. Makan buah aja. Pokoknya di tengah tuh gue nggak boleh makan. Yang lain boleh makan. Hidupnya tidak ada penderitaan, tidak ada masalah. Nah, itu akibat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa itu masuk kepada manusia. Manusia diusir kan dari Taman Eden. Dan akhirnya berlanjut mempunyai keturunan. Nah, berkembanglah dosa yang sudah diterima oleh Adam dan Hawa. Walaupun Adam dan Hawa sudah bertobat, Adam dan Hawa hidup di dalam takut akan Tuhan, tapi keturunannya ini tetap ada benih. Jadi keturunan itu adalah saudara dan saya. Manusia itu ada benih yang dari si jahat ini dan juga yang murni ini ada. Maka itu kita lihat dalam kejadiannya, dosa itu turunnya kepada siapa? Akibat kesalahan manusia Adam dan Hawa, maka benih dosa masuk ke manusia, jatuh kepada Kain. Jadi manusia pertama yang berdosa yang dia lakukan adalah yang keturunan, ya, maksud saya yang keturunan adalah Kain. Cerita Kain dan Habel tahu? Mana tuh si Kain tuh di sini? Kok nggak masuk tadi? Tadi masuk. Ada teman saya nih, kalau saya bermain sama dia bilang saya Kain, kamu Habel, jadi saya Habel gitu. Tadi masuk, tapi keluar lagi ya. Nah, jadi cerita Kain ini
Saudara tahu ketika dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, dan si Habel juga mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, Habel punya diterima Tuhan, asapnya langsung naik ke atas. Tapi si Kain ini asapnya buyar, morat-marit kemana-mana. Habel dia itu belajar kepada ayahnya. Ayahnya itu takut Tuhan. Pasti Adam ini mengajarkan anaknya hidup benar. Karena Adam menyesal akan perbuatannya. Dan dia tidak mau keturunannya itu untuk berbuat dosa. Tapi kembali lagi, benih sudah masuk. Apa yang terjadi saudara? Habel itu hidup baik, Habel itu hidup takut Tuhan. Tapi si Kain ini hidupnya semau-mau gue. Di mana gue senang, pokoknya gue lakukan. Gak senang, gue gak lakukan. Dan kadang-kadang dia dia jarang merapat kepada bapaknya. Konon ceritanya, ya. Sehingga si Kain ini dia tidak begitu patuh. Dan dia kasih persembahan kepada Allah asal saja. Mungkin saja dia merasa sayang kalau yang bagus-bagus dibakar, buat apa gitu kan. Karena dia belum melihat wujud Allah, tapi didengar suara Allah. Nah, ketika si Adam itu, si Habel itu persembahannya naik ke atas, si Kain ini, waduh panas hati saudara. Makanya kita lihat nih ayat 5. Ya, Kejadian 4 ayat 5 dan 6. Ayat 5-nya berkata begini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan. Jadi Tuhan bersabda. Amin. Jadi pada zaman itu Tuhan bisa ngomong langsung. Walaupun wujudnya dia tidak melihat Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi Bapak Ibu, ini pesan firman Tuhan hari ini. Apakah Bapak Ibu suka dikatakan punya sikap seperti ini? Suka panas hati dan mukanya suka muram kalau lihat orang berhasil? Hati-hati, dosa sudah mengintip. Ya, maka itu disitulah bahwa Kain terjadilah suatu dosa yang berkembang. Jadi dari awal kejadian Kain inilah dosa berkembang kepada keturunan. Kepada saudara dan saya. Ada benih jahat dan baik. Ya. Kain alami apa? Kain alami satu, iri hati. Kedua, cemburu kepada si Habel. Ketiga, panas hati. Kalau iri hati dan cemburu untuk satu yang positif, yang tidak negatif ya, garis bawahi, itu masih mending. Artinya kita dicemburu sama orang yang berhasil, waduh dia hebat ya, kok nggak bisa ya, wah gue mau belajar nih harus seperti dia, gue nggak mau kalah. Nah, gue iri nih sama dia, kok dia selalu dapat berhasil yang baik-baik. Nah, ketika kita iri hati untuk memperbaiki diri kita lebih positif, untuk satu hal yang positif, gak jadi masalah. Yang jadi masalahnya, si Kain ini, yang ketiga apa? Panas hati. Ketika dia cemburu, dia iri hati, hatinya panas. Nah, ketika hatinya panas, biasanya hati panas, mata gelap. Kalau orang sudah hatinya panas, mata gelap, makanya dia bisa saja berbuat apa. Kita lihat akhirnya si Kain ini berbuat apa. Ya, jadi dia ambil batu, dia datengin si Habel, dia benturin ke kepalanya. Nah, apa yang terjadi? Firman Tuhan lagi yang dikatakan,
Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara dan saya diingatkan saudara, bahwa di dalam pribadi kita ini ada baik dan buruk. Ada baik dan jahat. Ya. Tapi semua itu harus dikendalikan oleh kita sendiri. Karena dasarnya kita ingat, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Karena kita sempurna diciptakan. Cuman benih ini yang sudah masuk tercemar manusia, itu berkembang terus saudara. Hanya caranya mesti seperti Habel. Ketika Habel, dia hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya patuh pada orang tua, hidupnya baik, dia melakukan sesuatu yang tidak jahat, maka dia itu Tuhan berkenan. Amin. Tuhan berkenan kepada hidup Kain. Berkenan kepada hidup Habel. Tapi Kain, dia hidupnya sembrono, hidupnya semau gue, hidupnya hawa nafsu, keinginan daging. Maka tidak heran persembahannya tidak diterima Tuhan. Saudara, kalau kita mau berhasil di mata Tuhan, peliharalah kemurnian hati kita. Amin. Ya, supaya apa saudara? Supaya betul-betul kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Akibat Adam dan Hawa makan buah yang terlarang, akhirnya benih dosa jatuh kepada keturunannya. Jadi ada dua jenis sifat, tentang yang baik dan tentang yang jahat. Habel melakukan yang baik di mata Tuhan, Kain melakukan sesuai keinginannya sendiri, yaitu sesuatu yang jahat. Memang saudara tidak mudah untuk menjaga kemurnian hati. Amin. Tapi jangan memaklumkan terus hal ini. Mestinya saudara, ini bukan alasan untuk tidak melakukan. Kita harus jaga hati kita, harus murni di hadapan Tuhan, kita pelihara. Jangan berkata gini, ya namanya manusia digoda. Kayak kucing lihat ikan juga lama-lama juga nyaplok tuh. Betul nggak? Ya kucing, masa kita disamain sama kucing? Hah? Betul nggak? Iya, nggak ada alasan. Jadi tidak ada alasan. Jadi bukan ada alasan untuk tidak melakukannya. Jadi kita jangan kompromi dengan dosa. Kalau begitu bagaimana caranya menjaga hati tetap murni? Yuk kita belajar. Ya, kita belajar hari ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap murni hati kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, tadi ayat 1. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Itu ayat 1 ya. Terus yang kedua yang tadi kita baca nats ya, ayat 2 dan 6, hiduplah melakukan yang diperkenan Tuhan. Kalau saudara mengerti kasih karunia Tuhan, maka saudara pun harus melakukan hidupnya yang diperkenan Tuhan. Yang diperkenan Tuhan itu apakah suka membenci Tuhan senang? Siapa yang suka benci hari ini? Siapa yang iri hati hari ini? Apalagi panas hati. Ya, hati-hati. Ya. Jangan sampai jatuh korban, akhirnya seperti Kain, dia harus lari. Ya, diusir di tempat pengasingan. Nah, terus yang ketiga ayat 7 dan 10. Ayat 7 dan 10, kalau kita mau menjaga kemurnian hati kita, yang ketiga ini rela berkorban, memberitakan kabar baik terus. Jangan bosan-bosan saudara. Saudara sudah mendapatkan keselamatan, ayo bagi kepada siapa saja yang kita kenal. Amin. Bukan duduk manis saja untuk kita puas dengan rekor saya paling setia di gereja ini, tapi tidak pernah membawa jiwa. Hah? Omong kosong saudara. Bagaimana Tuhan senang? Orang yang Tuhan lihat Tuhan senang, berkenan adalah ketika kita bisa memenangkan banyak jiwa.
Saya seringkali sudah tantang di sini. Betul nggak? Sudah adakah buah sampai akhir tahun ini? Ada nggak yang sudah membawa buah? Ya, membawa buah bukan buah pepaya, pisang jambu, ya. Orang-orang yang dibilang tadinya dia sudah lupa sama Tuhan, atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau saudara-saudara kita, sanak famili kita yang lagi betul-betul dia bingung hidupnya. Ayo bawa. Jadikan berkat. Amin. Maukah kita berkomitmen untuk penjala jiwa? Ya. Jadi rela berkorban memberitakan kabar baik. Maka itu kita untuk mengetahui lebih jelas, yang ke-1 ini jangan sia-siakan kasih karunia. Artinya apa? Pertahankan hidup, ya, pertahankan iman hidup kita di dalam kebenaran. Pertahankan iman hidup kita ini di dalam kebenaran. Supaya iman kita ini sungguh-sungguh, ya, betul-betul dinilai Tuhan, mempunyai hati yang murni. Yang kedua, tidak mau berbuat dosa. Jadi orang yang dia tahu bagaimana tidak mensia-siakan kasih karunia ini, dia pertahankan iman untuk hidupnya di dalam kebenaran. Yang kedua, tidak mau berbuat dosa lagi. Yang ketiga, dia tetap setia sampai akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kapanpun aku tidak akan lari. Ya, sampai aku menemui ajalku, ya. Nah, terus yang kedua, bagian keduanya ini ayat 2 dan 6. Jadi hidup melakukan yang diperkenan Tuhan. Apa maksudnya? Jadi maksudnya begini, saudara. 1, jangan merugikan orang lain. Jadi hidup melakukan yang diperkenan Tuhan, kita harus jangan merugikan orang lain. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menjadi batu sandungan, tapi aku malah memberi. Rela berkorban. Nggak punya seperti orang punya. Bahkan aku hampir nyaris mati, tapi tidak mati. Tuh. Jadi rela berkorban. Bagaimana Bapak Ibu? Hujan saja langsung terhalang. Tapi hari ini lihat luar biasa. Ya. Akhirnya bermunculan juga. Bermunculan. Saya pikir tadi separuh kosong nih. Ya, udah pikir saya berdoa, Tuhan, tolong dong stopin hujan ini. Habis keluar dari ini, terus si ini kepala suku bilang, wah, iya Om, langsung berhenti tuh Om, katanya. Tuh kepala suku yang sana tuh, yang di Gang 16 tuh. Ya, dia bilang, waduh Om, kok berhenti Om langsung. Ya, habis saya baru ngomong sama Babe. Ya, itulah. Nah, saudara, untuk hidup melakukan diperkenan Tuhan, yang kedua, tunjukkan diri kita adalah anak Tuhan. Atau hamba Tuhan yang tidak tercela. Ingat baik-baik, anak Tuhan atau hamba Tuhan yang tidak tercela. Itu baru namanya engkau murni hatimu. Yang ketiga, penuh kesabaran, juga mengejar pengetahuan tentang Allah, lebih senang dia, lebih senang mengejar pengetahuan tentang Allah, bahkan juga dia sabar di dalam penderitaan, bahkan di dalam kesesakan, bahkan kesukaran, dia tetap setia, saudara. Jadi kembali lagi, saya ini bukan nyombongin diri, tapi memang kenyataannya. Daripada saya nggak ngomong, mendingan saya ngomong, saudara, ya. Karena supaya menjadi satu teladan. Bahwa saudara tidak ada alasan, tidak bisa. Apapun masalah persoalan Anda, berat apapun, ya, dalam menghadapi suatu masalah yang rasanya tidak mungkin lagi kita kuat,
tetap setia. Amin. Karena nanti ada waktunya Tuhan angkat. Ya, Tuhan akan pulihkan. Terus yang keempat, hati yang penuh kasih dan tidak munafik. Itulah yang dikatakan yang kedua, bahwa saudara menunjukkan diri saudara mempunyai hati yang sungguh-sungguh murni. Yang ketiga, yang terakhir, ya, orang yang betul-betul murni hatinya, dia rela berkorban untuk memberitakan kabar baik. Ya, ayat tadi ya, berikutnya ya. Ayat 7 sampai 10. Jadi rela berkorban untuk memberitakan kabar baik, walau dihina, caci maki, difitnah, dihajar, dan lain-lain, namun lakukan semuanya itu dengan penuh kasih untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sedikit-sedikit baru dihina atau diejek, baru dikata-katain, sudah mundur. Gak mau datang lagi kemari, lihat lagi, oh ada si Anu, gue gak mau datang dah, si Anunya masih ada. Wah, itu salah besar. Aturan engkau hari itu mau diberkati Tuhan, akhirnya tertunda. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Amin. Ayo, lakukanlah dengan hati yang murni. Nah, kuncinya akhirnya kehidupan orang yang murni hatinya harus punya kasih seperti Yesus Kristus. Yesus tidak pernah dia itu membalas kejahatan, mengajar membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak pernah. Bahkan dikatakan ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Bisa nggak kita ikutin? Ayo. Siapa yang mau ikutin? Hah? Katanya kan mau seperti Yesus. Gimana? Giliran mau disuruh tampar pipi kiri, pipi kanan nggak mau. Main nunjuk-nunjukkan tuh. Lu aja. Bagaimana mendapatkan berkat Tuhan? Tapi bukan begitu ya, bukan konyol seperti itu ya. Maksudnya gini, ketika kita dijolimin orang, kita tidak perlu membalas dengan kekuatan. Kita balas tojok atau apa, atau pakai dengan kekuatan yang lain, kita balas dendam. Ada orang yang berkata begini, saudara. Oh, ntar lu, malam lu mati lu. Benar orang itu bisa mati, saudara. Kenapa? Dia pakai ilmu gaib. Dosa nggak? Dosa. Tapi anak Tuhan tidak ada alasan untuk balas dendam. Walaupun babak belur, saudara. Nah, begitu. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Lama-lama bonyok. Yang pasti maksud tujuannya adalah harus punya kasih seperti Kristus. Akhirnya kita mau selesai saja. Nggak mau lama-lama. Kita mau ini perjamuan kudus. Sikap kita ternyata kita harus jaga hati, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu di dalam Amsal 4 ayat 23. Dan mari seperti Musa, walaupun dia hebat, nabi besar, ya kan? Wah, luar biasa, kuasanya luar biasa, Tuhan kasih spektakuler. Tapi Musa, dia berkata begini di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami, ya Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu yang Tuhan inginkan. Orang yang rendah hati, tingginya hebatnya si Musa, tapi di mata Tuhan dia bilang, Tuhan ajar aku Tuhan. Aku gak sanggup nih kalau melakukannya. Keras tengkuk ini, bangsa Israel. Tapi dia punya cinta sama bangsa Israel. Dia membela. Padahal Tuhan udah mau hukum. Tuhan lagi gak jadi. Gara-gara pembelaan si Musa ini. Maka itu dia minta supaya dia jangan sampai kesalahan. Itu pun
Masih kecolongan saudara. Makanya Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Sampai di Gunung Nebo. Di Gunung Nebo antara mati dan tidak mati. Karena jasadnya tidak diketemui. Tapi selesailah tugasnya di Gunung Nebo. Jadi dia dikasih Tuhan. Lihat tuh apa yang aku janjikan. Tanah perjanjian itu. Yang penuh susu dan madu. Lihat. Hanya di Gunung Nebo doang dia lihat. Tapi kesononya nggak tahu, mayatnya nggak ketemu, ya. Apa diangkat Tuhan? Tapi orang bilang katanya ada mati di sana, masih misteri. Nanti kita tanya Tuhan ya, kita datang ke sono ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita.